Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Kembali saya Andik Purwanto, mahasiswa dari Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen PCCS 1. Kali ini akan menyampaikan presentasi mata kuliah Business Communication dengan dosen Ibu Ratih Awilis SEMMC DMS. Tentang laporan hasil observasi Yayasan Ainul Jamal. Daftar isi dari presentasi kali ini adalah gambaran singkat perusahaan atau lembaga, kemudian struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, hasil analisa, kesimpulan dan saran, dan lampiran. Gambaran singkat yayasan. Yayasan Ainul Jamal adalah lembaga pendidikan yang didirikan pada 17 Februari 2017 dengan tujuan utama untuk menyediakan sarana pendidikan berkualitas bagi masyarakat di sekitar. Nama yayasan adalah Ainul Jamal, alamat Perum Gading Elok 1 Blok M9 M10 Karangwetan, Karawang Timur, Jawa Barat. Pimpinan yayasan Aang Supriyatna, sekolah naungan adalah PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Al Jamal dengan status swasta. Tujuan dan visi yayasan. Yayasan Ainul Jamal berkomitmen untuk memberikan pendidikan berbasis karakter dan akademik yang berkualitas. Dengan adanya PAUD Al-Jamal, yayasan ini berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak-anak usia dini, serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam memberikan pembelajaran yang inovatif. PAUD Al-Jamal didirikan pada 12 Agustus 2015 dengan nomor SK pendirian nomor 55 berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berlokasi di Perumahan Gading Elok 1 Blok M9 M10 Karangwetan, Karawang Timur, Jawa Barat dan bertujuan untuk memberikan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Sejak berdiri, PAUD Al-Jamal telah berkontribusi dalam mencerdaskan anak-anak di wilayah Karawang Timur dengan pendekatan pendidikan yang berbasis karakter dan akademik. Operasional sekolah dimulai pada 11 Oktober 2016 setelah mendapatkan SK operasional nomor 421.9 garis miring 2282.55 garis miring PAUD strip Dikmas. Saat ini PAUD Al-Jamal dipimpin oleh Ibu Saci sebagai kepala sekolah dengan Rumaisa Fatinah Nabilah sebagai operator yang bertanggung jawab atas administrasi sekolah. Sejak berdiri pada 2015, PAUD ini telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem pengajaran, fasilitas, serta metode komunikasi antara tenaga pendidik, orang tua, dan yayasan. Beberapa perkembangan terbaru yang terjadi di PAUD Al-Jamal. Peningkatan kurikulum dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis kreativitas. Penguatan komunikasi digital melalui grup WhatsApp untuk koordinasi antara guru dan orang tua siswa. Pelatihan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan keterampilan mengajar serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Meningkatkan fasilitas dan ruang belajar yang lebih nyaman bagi anak-anak. Kolaborasi dengan yayasan dalam pengembangan program pendidikan yang lebih efektif. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, PAUD Al-Jamal juga terus berupaya menghadapi tantangan seperti peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengelolaan komunikasi yang lebih terstruktur, serta optimalisasi teknologi dalam pembelajaran. Berikutnya adalah struktur organisasi Yayasan Ainul Jamal. Nah, berikut adalah strukturnya. Kemudian ini adalah struktur bidang pendidikan yayasan.
Bidang pendidikan Yayasan Ainul Jamal, struktur organisasi terdiri dari satu ketua yayasan bertanggung jawab atas kebijakan dan koordinasi yayasan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, ketua bidang pendidikan mengelola kurikulum serta sistem komunikasi antara guru dan orang tua. Kemudian kepala sekolah PAUD Al-Jamal memimpin operasional sekolah dan berkoordinasi dengan yayasan. Kemudian tenaga pendidik menjalankan kegiatan belajar mengajar dan menyampaikan laporan perkembangan siswa. Kemudian orang tua murid yang selalu terlibat dalam komunikasi aktif terkait pendidikan anak-anak. Berikutnya adalah gambaran pola komunikasi. Observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa pola komunikasi yang digunakan. Yang nomor satu adalah komunikasi formal. Komunikasi ini dilakukan melalui rapat berkala antara yayasan dan tenaga pendidik. Laporan tertulis yang diberikan oleh guru kepada ketua bidang pendidikan, dan SOP komunikasi terkait kurikulum dan administrasi sekolah. Kemudian yang kedua, komunikasi informal. Interaksi sehari-hari antara guru dan siswa yang bersifat spontan. Kemudian percakapan langsung antara orang tua dan guru terkait perkembangan anak, penggunaan WhatsApp atau aplikasi digital untuk berkoordinasi secara cepat. Pola yang ketiga adalah teknologi dalam komunikasi. Pemanfaatan grup WhatsApp untuk komunikasi antara tenaga pendidik dan orang tua, dan sistem informasi sekolah yang digunakan untuk laporan akademik siswa, dan penggunaan Google Meet atau Zoom untuk rapat daring jika diperlukan. Yang keempat, hasil analisa. Gaya kepemimpinan yang diterapkan. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Ketua bidang berperan sebagai motivator bagi tenaga pendidik dengan mendorong inovasi dalam metode pembelajaran. Kemudian menekankan komunikasi yang terbuka dan membangun visi bersama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Melibatkan tenaga pendidik dalam pengambilan keputusan penting terkait kurikulum dan strategi pendidikan. Hasil analisa berikutnya adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik untuk menyampaikan ide dan masukan, menggunakan pendekatan diskusi, terbuka dalam evaluasi dan pengembangan program pendidikan. Berikutnya adalah menekankan pentingnya kolaborasi antara yayasan, tenaga pendidik, dan orang tua siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kepemimpinan situasional. Ketua bidang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi tenaga pendidik. Dalam kondisi yang membutuhkan ketegasan, ketua bidang bersikap direktif untuk menjaga efisiensi operasional sekolah. Pada situasi lain, ketua bidang memberikan kebebasan kepada guru untuk mengeksplorasi metode pembelajaran terbaik bagi siswa. Berikutnya adalah dampak gaya kepemimpinan terhadap pola komunikasi. Komunikasi lebih terbuka dan transparan sehingga tenaga pendidik merasa lebih dihargai dan memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan motivasi tenaga pendidik karena adanya dukungan langsung dari ketua bidang dalam pengembangan profesional mereka. Koordinasi yang lebih efektif antara ketua bidang, tenaga pendidik, dan orang tua siswa sehingga meningkatkan kepercayaan dalam lingkungan pendidikan. Peran bidang pendidikan sebagai penghubung antara yayasan dan tenaga pendidik. Beberapa tugas utama yang dilakukan oleh bidang pendidikan adalah koordinasi dengan tenaga pendidik terkait kurikulum dan metode pembelajaran. Berikutnya, menjembatani komunikasi dengan orang tua melalui kegiatan parenting atau diskusi pendidikan, menyusun kebijakan komunikasi agar alur informasi yang lebih efektif dan tidak terjadi miskomunikasi,
Terakhir, melakukan evaluasi berkala terkait efektivitas pola komunikasi dalam yayasan. Berdasarkan teori McGregor XY, tenaga pendidik di PAUD Al-Jamal cenderung masuk dalam kategori tipe Y, yaitu mandiri dalam mengambil keputusan terkait metode pembelajaran, proaktif dalam menyampaikan inovasi pembelajaran kepada yayasan, memiliki keterlibatan tinggi dalam komunikasi dua arah dengan orang tua. Namun ada beberapa peran administratif yang memerlukan pengawasan lebih ketat, sehingga beberapa staf yayasan memiliki karakteristik tipe X, yaitu cenderung menunggu arahan dari atasan sebelum bertindak, bergantung pada SOP yang sudah ditetapkan tanpa inisiatif tambahan. Hasil analisa berikutnya adalah keberhasilan dan kendala yang ditemukan. Keberhasilan di antaranya adalah komunikasi antara guru dan orang tua berjalan dengan baik melalui media digital. Kemudian sistem komunikasi internal yayasan mampu mengurangi miskomunikasi terkait operasional sekolah. Komunikasi informal antara tenaga pendidik memperkuat hubungan kerja dan meningkatkan pola koordinasi pembelajaran. Kemudian kendala yang ditemukan yaitu diantaranya adalah beberapa tenaga pendidik belum terbiasa dengan sistem komunikasi digital. Kurangnya mekanisme umpan balik langsung bagi guru terkait efektivitas metode komunikasi dengan orang tua. Hambatan dalam penyampaian informasi dari yayasan ke tenaga pendidik terkait kebijakan baru. Kelima, kesimpulan dan saran. Pola komunikasi dalam divisi pendidikan Yayasan Ainul Jamal dan PAUD Al Jamal sudah cukup baik dan dalam beberapa aspek, terutama komunikasi informal antara tenaga pendidik dan orang tua siswa. Sarannya adalah satu, meningkatkan sistem komunikasi digital melalui platform yang lebih terstruktur. Dua, memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik agar lebih terbiasa dengan komunikasi berbasis teknologi. Berikut adalah lampirannya, beberapa foto tentang kondisi PAUD Al-Jamal dan juga aktivitas belajar mengajar, komunikasi dengan orang tua, rapat guru, dan kegiatan bersama Himpaudi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.